Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu Destri. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Saya dengar kemarin Bapak izin tidak sekolah karena sakit ya. Apakah Bapak sekarang sudah makan siang, Pak? Benar sekali Bu Destri. Kemarin saya sempat sakit Bu, jadi saya tidak bisa hadir sekolah. Saya demam tinggi. Nah, tapi hari ini kondisi saya sudah membaik Bu, dan kebetulan tadi saya sudah makan siang Ibu. Wah, saya jadi ikut senang mendengarnya, Pak. Jaga kondisi ya, Pak, karena cuaca sekarang tidak menentu, jadi mudah untuk kita terserang penyakit. Oh iya, kabar saya baik juga, Pak. Apakah saat ini Bapak sedang sibuk? Tidak juga sih Bu. Saya baru saja mengajar di kelas 6. Ada apa ya Bu? Eh, Bisa saya minta waktunya sebentar, Bapak? Saya ingin mengobrol nih dengan Pak Agus. Apa boleh, Pak? Tentu saja Bu, boleh sekali, dengan senang hati saya akan menamai. Baik, terima kasih ya Pak Agus. Nah, Pak Agus ini kan salah satu guru yang selalu semangat dan ceria ketika berada di sekolah. Tetapi akhir-akhir ini saya lihat Bapak tampak murung dan kurang bersemangat. Apakah Bapak sedang ada permasalahan mungkin? Oh iya Bu, saya memang akhir-akhir ini merasa kurang bersemangat. Terdapat hal yang mengganjal di pikiran saya terkait melaksanakan literasi di kelas. Oh, baik Pak. Apakah Bapak bersedia untuk menceritakan kepada saya terkait hal yang mengganjal di pikiran Bapak? Oh ya, tentu saja Ibu, tentu saja saya akan menceritakannya. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bapak? Kemudian apa yang nantinya ingin Bapak capai di akhir diskusi kita ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu, dari permasalahan saya yang ada di kelas Bu. Oh, begitu. Oke, apakah ada lagi Pak selain itu? Ya, saya rasa saya ingin mengoptimalkan teknik literasi yang dapat diterapkan di kelas Bu Destri. Oh, iya ya Pak. Apakah Bapak dapat ceritakan nih teknik literasi seperti apa yang Bapak telah lakukan di kelas? Jadi begini Bu, kegiatan literasi yang sudah saya lakukan di kelas itu bersama anak-anak pada awal pembelajaran kurang lebih 10-15 menit. Nah, saya biasanya mengajak siswa untuk membaca buku cerita selama 10 menit. Kemudian siswa membuat ringkasan dari buku yang telah mereka baca, Bu. Oh, jadi begitu ya Pak. Lalu bagaimana respon siswa terkait hal tersebut Bapak? Awalnya sih murid-murid saya itu sangat tertarik dan bersemangat melakukan kegiatan tersebut. Namun lambat laun siswa tampak bosan dan ringkasan cerita yang dibuat itu terkesan hanya sekedarnya saja. Hal tersebut membuat saya merasa sedikit sedih dan kecewa, Bu. Oh, baik Bapak. Jika Bapak menilai teknik penilaian literasi Bapak di kelas, kira-kira nih, teknik pelaksanaan literasi di kelas Bapak itu berada pada poin berapa ya untuk rentang 1 sampai 10? Kalau saya melaksanakan refleksi, Bu, terkait itu, mungkin hanya di angka 6, Bu. Oh, pada poin 6 ya Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan mengapa teknik yang Bapak lakukan untuk literasi di kelas berada pada poin ke-6, Pak? Iya, Bu. Nah, saya sudah menerapkan kegiatan literasi di kelas itu secara konsisten. Namun, saya hanya menguasai satu teknik literasi saja, yakni membaca buku cerita, kemudian menuliskan ringkasannya, dan anak-anak itu membaca. Jadi hal tersebut terkesan sangat monoton, Bu. Apalagi kalau dilakukan itu berulang-ulang. Baik, Bapak, pelaksanaan literasi yang telah Bapak laksanakan sudah baik dan sangat konsisten Bapak laksanakan ya. Hanya saja Bapak merasa bahwa teknik pemberian literasi yang Bapak terapkan masih monoton.
karena siswa hanya diajak membaca buku, cerita, kemudian menuliskan ringkasan dari cerita yang telah dibaca. Jadi siswa merasa bosan akibat kegiatan yang bersifat monoton yang dilakukan berulang-ulang. Benar seperti itu, Bapak? Ya kurang lebih kira-kira seperti itu, Bu. Nah, lalu kira-kira solusi apa nih yang Bapak dapat gunakan untuk menyelesaikan permasalahan Bapak? Sepertinya saya ingin mencari tahu lebih banyak, Bu, terkait dengan teknik-teknik literasi yang bisa saya terapkan di kelas saya, Bu. Selain itu, apakah ada lagi cara lain? Nah, saya juga mungkin akan memvariasikan teknik-teknik pelaksanaan literasi, Bu. Wah, menarik itu Bapak. Seperti apa itu Bapak? Apakah bisa diceritakan Pak? Nah, saya rasa saya dapat menerapkan teknik mendongeng. Kemudian nantinya siswa saya akan berikan kesempatan untuk menceritakan ulang terkait dengan isi dongeng mereka secara lisan. Gitu kira-kira, Bu. Oh, begitu ya Pak. Wah, itu terdengar sangat menarik Bapak. Jadi ada pengalaman lain yang anak-anak dapatkan untuk kegiatan literasi di kelas. Selain itu, apakah ada lagi rencana atau teknik lain yang mungkin Bapak akan terapkan? Apa ya? Seperti penerapan segitiga literasi itu kayaknya menarik, Bu, ya. Jadi siswa nanti akan saya ajak membaca cerita, kemudian menulis di sticky note terkait dengan isi cerita tersebut dalam 3 hal. Nah, seperti judulnya, tokoh, maupun latar ceritanya. Oke, bagus sekali ide atau rencana Bapak tersebut. Nah, sehingga nantinya anak-anak tidak bosan atau jenuh dengan pelaksanaan literasi di kelas. Oh iya Pak, saya juga mempunyai pengalaman ketika kegiatan literasi di kelas menggunakan teknik segitiga literasi ini loh Pak. Seperti yang Bapak rencanakan tadi, anak-anak juga saya minta untuk menuliskan 3 hal terkait isi cerita. Nah, seperti judul, latar cerita, kemudian nilai moralnya. Nah, selanjutnya saya minta mereka untuk menempelkan di kertas manila yang sudah saya sediakan. Nah, jadi anak-anak yang lain bisa membaca hasil segitiga literasi temannya yang lain loh, Pak. Iya, Ibu, sepertinya ini akan sangat bagus jika saya dapat terapkan di kelas saya nanti, Bu. Iya, Bapak. Nah, bagaimana kalau sekarang kita susun komitmen nih, Pak? Kira-kira kapan Bapak melaksanakan tindak lanjut dari teknik yang Bapak rencanakan tadi? Saya rasa kalau melihat situasinya saat ini, Bu, mungkin minggu depan ya kita akan atau bisa dengan anak-anak juga untuk melaksanakan rencana yang saya lakukan ini, Bu. Karena minggu ini saya akan mempersiapkan materinya terlebih dahulu, Bu, ataupun alat dan bahannya. Nah, seperti itu dong Pak Agus. Jadi, Bapak sekarang terlihat lebih semangat lagi. Terkait rencana yang Bapak sampaikan tersebut, kira-kira bagaimana nanti untuk mengantisipasi adanya kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Pak? Kalau dari saya sih biasanya gangguannya berupa rasa malas, Bu. Nah, yang mungkin bisa muncul suatu saat nanti dalam penerapannya. Nah, itu mungkin saya akan antisipasi, Bu, dengan cara lebih memotivasi diri. Begitu, Bu. Baik, artinya sudah ada bentuk antisipasi yang bisa Bapak dapat terapkan ya? Nah, saya hanya menggaris bawahi bahwa kegiatan literasi memiliki banyak teknik dalam pelaksanaan yang divariasikan. Nah, tugas kita sebagai guru harus banyak belajar dan konsisten dalam menerapkannya. Nah, Bapak, kira-kira apa nih komitmen terhadap semua rencana yang Bapak sampaikan tadi? Untuk komitmen yang bisa saya lakukan di sini, nah, saya akan terus belajar, Bu. Saya pastinya juga akan memotivasi diri untuk penerapan teknik literasi yang bervariasi di kelas saya, Bu. Oke, bagus Bapak. Kalau sudah seperti itu. Nah, kira-kira apa dan siapa yang bisa menjaga komitmen yang Bapak buat?
Nah, mungkin juga di sini saya akan minta bantuan kepada rekan sejawat, Bu, yang telah atau pernah melaksanakan kegiatan literasi terkait dengan pembuatan jadwal ataupun pelaksanaan literasi kelas bersama dengan siswanya, Bu. Wah, ternyata sangat berpengaruh ya seorang teman dalam membantu Bapak. Ya, tentu saja, Bu, tentu saja sangat berpengaruh sekali. Apalagi dengan teman sejawat yang satu jenjang dengan saya, Ibu. Wah, benar juga ya, Pak. Kemudian, apa nih tindak lanjut dari diskusi kita hari ini, Pak? Baik, Bu, mungkin yang saya akan lakukan adalah apa yang sudah tadi saya rencanakan dan saya akan membuat refleksi diri terkait dengan ini, Bu. Baik, bagus, Pak. Nah, kira-kira kapan kita akan melakukan tindak lanjut dari diskusi ini, Pak? Kalau bisa 1 minggu dari sekarang itu sudah akan kita mulai, Bu. Oke, Bapak bisa meluangkan waktu untuk tindak lanjut kegiatan diskusi ini. Baik, terima kasih, Ibu. Baik, kalau nanti Bapak sudah terbiasa menerapkan variasi teknik literasi tersebut, siswa tidak akan bosan dan jenuh dalam menjalankan kegiatan literasi di kelas. Iya, Bu, saya berharap untuk itu. Tapi saya di sini minta bantuan daripada Ibu juga. Terima kasih ya, Bu Ba- ya. Ya, baik Bapak. Eh, Cukup ya Bapak ya. Demikian kesepakatan kita dan tindak lanjutnya terkait permasalahan yang Bapak alami hari ini. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk mengobrol dan berdiskusi bersama. Iya, Ibu, terima kasih juga karena telah mendengarkan permasalahan saya, Bu. Ya Bapak, sama-sama. Sukses selalu ya untuk Bapak.